Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Satria Baus Yusuf, saya dari kelas 11 MIPA 6. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan materi jaringan tumbuhan KD 3,2 tentang tugas psikomotor. Nah, teman-teman, membersihkan lingkungan itu sangatlah luar biasa. Selain kalian melestarikan lingkungan, kalian juga membantu bukan hanya menyehatkan diri kita sendiri, tapi juga menyehatkan orang lain juga. Nah, teman-teman, pernah tidak sih kalian bertanya-tanya, apa sih itu akar, apa sih itu batang, apa sih itu daun? Nah, lalu jika kalian bertanya-tanya seperti itu, tentukan jawabannya di penjelasannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Baus Yusuf, saya dari kelas 11 MIPA 6 akan menjelaskan tentang tumbuhan. Nah, tumbuhan memiliki dua macam organ, yaitu organ generatif dan organ vegetatif. Yang mana organ generatif adalah organ yang berhubungan dengan seksual, dan organ generatif adalah organ yang tidak berhubungan dengan seksual. Lalu, organ generatif itu antara lain ada biji, bunga, dan buah. Lalu organ vegetatif ada antara lain daun, batang, dan akar. Nah, untuk akar akan saya jelaskan berikut ini. Akar adalah organ yang bertujuan untuk menyerap zat hara dan mineral yang terkandung dalam tanah. Lalu, akar juga berfungsi untuk menopang tumbuhan agar tidak jatuh. Nah, dari asalnya kita dapat membagi akar menjadi tiga, yaitu akar primer, sekunder, dan adventif. Untuk akar primer adalah akar yang pertama kali muncul pada saat berkecambahan. Lalu akar sekunder adalah akar cabang dari akar primer. Lalu ada akar adventif, yaitu akar yang muncul bukan dari akarnya, bukan dari tempat akar. Tumbuhan memiliki dua sistem akar, yaitu tunggang dan serabut. Untuk akar tunggang adalah akar yang memiliki akar primer yang besar. Lalu akar serabut adalah akar yang tidak memiliki akar primer tetapi memiliki akar di bagian lainnya, sehingga akar primernya tidak ada. Zona dalam akar dibagi menjadi tiga, yaitu zona pembelahan, zona pemanjangan, dan juga zona pematangan. Untuk zona pembelahan itu di mana tempat meristem apikal berada. Lalu di tempat ini itu terdapat suatu sistem yang mana dia mencari ke pusat gravitasi. Lalu yang kedua ada zona pemanjangan. Di sini adalah zona pemanjangan adalah zona yang merupakan pemanjangan dari zona pembelahan. Di sini dia belum terdiferensiasi. Nah, lalu ada zona pematangan atau zona diferensiasi. Di sini zona-zona ini itu akar telah terdiferensiasi dengan contoh telah terdiferensiasi adalah memiliki bulu akar di epidermisnya. Struktur akar dibagi menjadi tiga, yaitu ada epidermis, korteks, dan stele. Di stele ini ada endodermis, perisikel, dan juga pembuluh angkut. Di mana di pembuluh angkut ini ada xilem dan floem. Lalu pengangkutan air di akar memiliki dua cara, yaitu adalah simplas dan apoplas. Untuk simplas adalah pengangkutan osmosis air dari plasmodesmata atau sitoplasma. Lalu yang kedua ini apoplas adalah melalui dinding sel. Nah, yang mana apoplas ini akan tertahan di pita Kaspari lalu bergabung ke jalur simplas. Nah, kita lanjut ke batang. Batang adalah tempat pertukaran xilem dan floem dari akar menuju daun atau dari daun menuju akar. Batang juga memiliki fungsi untuk tempat pertumbuhannya daun atau cabang baru untuk dikotil. Nah, di batang ini memiliki perbedaan antara dikotil dan monokotil, yang mana di batang itu xilem dan floem tersusun rapi menjadi lingkaran. Nah, untuk monokotilnya itu xilem dan floemnya menyebar dan tidak pasti kemana. Nah, kita akan berpindah menuju ke daun. Daun adalah tempat fotosintesis bagi tumbuhan, yang mana di sini
yang mana ia bertujuan untuk mencari makanan bagi tumbuhan. Nah, daun yang lengkap itu harus memiliki 3 unsur ini, yaitu adalah lamina, tangkai daun, dan pelepah daun. Nah, lamina ini berfungsi untuk fotosintesis, tangkai daunnya ini berfungsi untuk menyatukan lamina dengan pangkal daunnya, ya pelepah daun. Lalu pelepah daunnya ini berfungsi untuk menandakan daunnya ini menuju ke batang, yang mana jika disayat melintang dari atas ke bawah menghasilkan, yang dari atas adalah kutikula, lalu epidermis atas, di sini ada epidermis bawah, di sini ada palisade, di sini ada mesofil. Nah, maksudnya mesofil itu ada palisade dan ada jaringan spons. Nah, di dalam jaringan spons ini ada pembuluh angkutnya, yang mana di situ ada xilem dan floemnya. Nah, kita akan lanjut menuju ke bunga. Bunga adalah modifikasi dari akar dan batang. Bunga adalah modifikasi dari batang dan daun, yang mana bertujuan untuk memproduksi biji. Nah, di bunga lengkap itu memiliki struktur antara lain mahkota, lalu ada kelopak, mahkota bunga, kelopak bunga, lalu ada tangkai bunga, lalu dia memiliki putik, benang sari, kepala sari, ovulum dan ovarium. Itu adalah bunga sempurna. Nah, bunga sempurna ini bisa dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu adalah bunga yang sempurna dari bunga yang sempurna atas bagian-bagiannya dan bunga yang sempurna atas reproduksinya. Bunga yang sempurna atas bagian-bagiannya itu adalah bunga yang memiliki semua aksesoris yang dimiliki bunga tadi, termasuk dengan alat kelaminnya. Lalu adalah bunga yang memiliki alat kelamin yang lengkap, itu adalah bunga yang sempurna atas. Nah, setelah kita menuju ke bunga, kita akan berpindah menuju ke buah. Buah adalah tempat cadangan makanan bagi tumbuhan. Nah, buah berkembang melalui bunga yang telah diserbuk. Nah, lalu setelah penyerbukan, bunga itu akan berkembang menjadi perikarp. Nah, di perikarp ini itu jika sudah menjadi buah seperti alpukat, perikarp akan menjadi tiga bagian, yaitu ada eksokarp, mesokarp, dan endokarp. Di eksokarp itu kalau misalnya kita bandingkan dengan alpukat, eksokarp itu adalah kulitnya, lalu mesokarp adalah dagingnya, lalu endokarp itu adalah bijinya. Dari asal perkembangannya, buah dapat dibedakan menjadi 2, yaitu adalah buah semu dan juga buah sejati. Nah, buah semu adalah buah yang tidak tumbuh dari ovarium. Nah, lalu buah sejati adalah buah yang tumbuh dari ovarium. Nah, di buah sejati ini kita dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu ada buah agregat, tunggal, ganda. Oh ya, jadi kita dapat membedakannya menjadi 3 jenis, yaitu adalah tunggal, agregat, dan ganda. Untuk tunggal itu dari satu ovarium menghasilkan 1 buah. Lalu agregat adalah dari banyak ovarium menghasilkan 1 buah, contohnya adalah stroberi. Lalu ada lagi itu ganda, yang mana dari banyak ovarium menghasilkan 1 buah, yaitu adalah contohnya adalah nanas. Nah, setelah kita makan alpukat, pasti kita menemukan sebuah biji. Nah, biji ini adalah perkembangan dari bakal biji. Nah, biji ini itu jika kita tanam akan menghasilkan buah. Jika kita tanam akan menghasilkan tumbuhan. Ya itu loh. Nah, tipe perkecambahan untuk biji itu dibagi menjadi 2, yaitu ada epigael dan hipogael. Yang mana epigael itu kotiledon atau ya cangkang bijinya gitu loh, itu masih terangkat ke atas. Lalu ada lagi hipogael yang mana kotiledonnya itu masih tetap di bawah tanah. Ya, jadi cukup sekian dari saya Satria Bos Yusuf kelas 11 MIPA 6, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.